saya termasuk salah satu korban konten ya. Ini ada namanya social loafing. Jadi kita menganggap bahwa teman kita itu kalau berkelompok artinya kita mengurangi optimalisasi untuk bekerja karena sudah mengandalkan teman kelompok yang ada itu. Akhirnya teman kelompok yang ada itu merasa terbebani. Akhirnya ini kerjasamanya itu tidak sepadan atau tidak setara. Segala cobaan yang Tuhan berikan tuh tidak akan memberatkan hambanya untuk melaksanakannya. Jadi selesaikanlah tugas kewajibanmu, maka pelangi indah akan tercipta di kemudian harinya. Gitu. Jadilah ikan besar di kolam kecil, karena ketika kita jadi ikan besar, kita akhirnya bisa mengeksplor lebih terhadap danau kolam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di podcast Ruang Kampus, sebuah inisiatif dari BEM Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Jember. Saya Lala selaku host pada hari ini. Dan hari ini kita akan membahas tema yang sangat relate di kehidupan kita sebagai mahasiswa Fakultas Psikologi. Dengan tema Survive and Thrive, Navigasi Akademik Psikologi. Dan hari ini aku tidak sendirian. Saya ditemani oleh dua narasumber istimewa yang akan sharing pengalaman mereka dari berbagai fase perkuliahan. Ada Trian dari Angkatan 2025 yang merasakan 1 semester di Fakultas Psikologi ini, dan juga kemudian ada Sultan yang sudah melewati setengah perjalanan. Baik, bisa perkenalan terlebih dahulu untuk kedua narasumber kita. Mungkin bisa dimulai dari Trian dulu yang baru mulai di Fakultas Psikologi ini. Mbak Lala, ya. Iya. Saya Trian, saya mahasiswa semester 1 dari Provinsi Papua ya tepatnya. Jauh banget ya. Kenapa nih kok bisa milih di fakultas ini? Karena kan ini jauh nih, Jember nih. Kenapa saya milih di Jember? Karena saya sudah survei beberapa psikologi di universitas lainnya, tapi yang saya dapatkan dan saya berminat itu cuma di Unmu Jember. Berhubung tujuan saya masuk di psikologi itu hanya sebagai batu loncatan. Maksudnya? Batu loncatan di sini tuh karena ada tujuan lain saya setelah dari psikologi. Berarti psikologi ini apakah salah satu keinginan Trian untuk belajar mengenai psikologi? Bisa dibilang begitu sih. Karena pada dasarnya itu saya memilih psikologi. Saya kan dari Cagur ya. Di tes-tes yang telah saya lalui, saya sudah tes sebanyak 7 kali. Kedinasan, BUMN, CPNS, TNI, Polri, saya sudah melaluinya. Dan sama, saya herannya di setiap seleksi tersebut tuh ada namanya tes psikotes. Psikotes tahap 1, psikotes tahap 2. Nilai di psikotes saya itu naik turun. Di situ bisa terbilang tuh sistemnya CBT, computer based test. Itu karena kenapa naik turun jadi saya kepo gitu. Apa sih kenapa psikologiku ini naik turun di setiap tes gitu. Tidak mentok sampai di tes itu, di psikotes tuh nilai tertinggi itu mentok di 80 ke atas. Tidak ada nilai psikotes tuh sampai 90 ke atas, tidak ada. Dan ambang batas waktu itu saya tes tuh mentok di 68, 75, 68, 75, itu saya naik turun saya. Jadi dari situlah kenapa saya berpikir coba saya masuk psikologi ya gitu. Ingin memperbaiki nilai-nilai psikologi saya di waktu tes gitu, untuk kedepannya lagi. Oh, jadi cuman untuk lebih memahami lagi ya proses mungkin psikotes ini gimana sih. Jadi belajar psikologi terlebih dahulu biar mungkin lebih mendekati terlebih dahulu ya. Baik untuk selanjutnya narasumber kita yaitu Sultan yang udah di tengah semester ini. Boleh perkenalan dulu dong. Halo, namaku Sultan. Sekarang saya sudah di semester 5 ya, bareng Mbak Lala juga, kebetulan temanku Mbak Lala. Kalau perkenalannya apa lagi ya berarti ya? Kalau saya tadi kan Trian kan dari Papua nih, kalau aku dari sini-sini aja, dari Jember gitu. Jadi rumahnya nggak jauh-jauh, cuma 10 menit dari Unmu Jember. Saya masuknya di Unmu itu dari tahun 2023 ya. Baik, sama sih aku juga di semester 5 dan kebetulan juga
Ya nggak jauh-jauh juga, kebetulan rumahnya kita. Nah, deket juga sebenarnya rumahnya kita. Nah, jadi nih kan berhubungan kalian berdua juga salah satu mahasiswa nih Fakultas Psikologi. Nah, kebetulan nih Mas Sultan rupanya angkatan sekarang nih ada kesusahan nih dalam memanage waktu, dalam tugasnya, dan mungkin juga agak kaget nih tugas-tugasnya kok banyak ya di Fakultas Psikologi gitu. Nah, kita nih mulai terlebih dahulu ya, boleh mungkin untuk lebih lengkapnya nih Trian bisa ceritakan lebih lanjut nih gimana kesan pertamanya Trian selama kuliah di psikologi ini. Mungkin kesan pertama yang saya dapat khususnya di Jember, terutama di Jember tuh culture shock pertama mungkin dari budayanya berbeda, terus sopan santunnya berbeda, dan banyaklah yang berbeda dari tempat saya tinggal sebelumnya. Kemudian untuk di Unmu sendiri, khususnya di psikologi, awal masuknya di PMB itu PKKMB saat masa orientasi mahasiswa baru atau maba, itu saya merasa di psikologi ini ternyata mahasiswanya itu rata-rata dari anak-anak atau dari orang-orang yang punya latar belakang yang berbeda. Latar belakang berbeda di sini tuh artinya itu apa ya? Mereka punya masalah pribadi masing-masing. Jadi itulah yang melatar belakangi kenapa banyak teman-teman saya, khususnya angkatan saya, mungkin saya pandang atau saya lihat secara pribadi itu, oh mungkin ini alasan mereka masuk psikologi itu karena mereka sebenarnya punya masalah pribadi di belakang mereka yang tidak bisa mereka ungkapkan sehingga mereka masuk psikologi. Dan kesan-kesan saya masuk di psikologi itu awal masuknya ya baik sih, terkhusus, tapi karena berhubung saya gap year ya, saya gap year 3 tahun, jadi penyesuaian terhadap teman-teman yang notabene mereka lulusan 2024, 2025 itu sangat jomplang itu, saya harus bukan mereka yang menyesuaikan saya, tapi saya harus menyesuaikan mereka, karena dilihat lagi, saya orang baru di sini, saya dari luar Jawa, terus mungkin pengalaman dalam bidang pendidikan saya sudah terlampaui lama karena saya sudah gap year gitu, jadi mungkin ada beberapa yang sudah saya lupakan dalam menjalin hubungan antar teman gitu di lingkungan pendidikan. Sedangkan mereka tuh baru lulus masuk perkuliahan lagi, dunia perkuliahan lagi, otomatis mereka tuh masih tahu atau masih istilahnya tuh kalau di SMA tuh namanya circle-circlean ya. Ya. Itu tuh masih terbawa sampai pembentukan kelompok-kelompok di mata kuliah. Itu menurut saya, pandangan saya terhadap circle-circle yang termasuk ke dalam pembentukan kelompok di mata kuliah itu sangat tidak efektif sih. Makanya itu nanti bisa mengarah ke bagaimana cara memanage waktunya gitu. Lebih tepatnya begitu. Berarti lebih ke culture shock ya. Namun kalau misalnya selain culture shock nih, kalau misalnya selama perkuliahan, apakah ada yang dikagetkan nih? Rupanya psikologi nih nggak sesantai yang mereka bilang gitu. Kalau misalnya di TikTok nih biasanya bahwa psikologi fakultas yang sangat santai gitu, tugas-tugasnya nggak banyak gitu. Itu gimana? Apakah sesuai ekspektasinya Trian kah selama menjalani maba? Mungkin psikologi ini apa ya? Orang-orang psikologi itu mungkin menurut pribadi saya itu orang-orang yang pintar dalam mengajak seseorang untuk ikut serta atau berkontribusi dalam bidangnya. Karena apa? Saya termasuk salah satu korban konten ya. Korban konten karena sebelum masuk psikologi otomatis saya kan searching dulu kan di TikTok gitu. Kan sekarang media paling besar ya TikTok gitu. Apa sih psikologi itu? Di psikologi ini belajarnya tentang otak manusia lah, pribadi manusia gitu. Tidak ada itu namanya hitung menghitungan. Di sini saya ini sangat membenci dengan hitung menghitung. Sangat membenci dengan aritmatika dan lain-lain lah, statistik gitu. Tapi ketika sudah semester 1 saya lalui dan menganjak ke semester 2 yang mana kakak tingkat bilang di semester 2 dapat statistik gitu, langsung aduh ini kayak korban konten ini gitu. Karena apa ya, kalau saya di perhitungan tuh sangat kurang gitu, dan mungkin
ada orang yang sangat-sangat tidak suka dengan hitung-hitung gitu. Sama sih, sebelumnya aku juga suka kurang banget sama matematika. Rupanya ada matematika juga. Nah, tapi kalau misalnya dalam psikologi ini nih, berdasarkan dari aspirasi-aspirasi yang BEM dapatkan, rupanya angkatan 25 nih masih susah nih beradaptasi sama perkuliahan, dan katanya juga kaget nih sama tugas-tugasnya gitu. Apakah Trian juga merasakan hal itu, atau mungkin ya santai-santai aja, mungkin Trian masih dalam fase adaptasi dengan tugas-tugasnya yang ada di psikologi gitu? Sebenarnya kalau masalah tugas-tugas yang diberikan di fakultas oleh dosen-dosen itu, menurut pandangan pribadi saya itu nih masih santai sih, tergolong santai, karena teman-teman yang merasa itu berat, yang merasa itu banyak, beban bagi mereka banyak, dan bagi saya itu masih sewajarnya saja itu, karena mereka tuh lebih ke menumpuk-numpuk tugas, atau namanya Kayak siapa itu? antarlah dulu, ini deadline-nya masih minggu depan gitu, pengumpulannya masih hari Senin depan, kan mata kuliahnya masih Senin depan gitu, pertemuan selanjutnya gitu. Sebenarnya itu tidak bisa dibilang apa ya, kita tuh jangan mengutamakan SKS sih. Kebut semalam. Karena itu akan berpengaruh ke apa ya, profil kita ketika kita berpresentasi di depan dosen, berpresentasi di depan audiens atau teman-teman kita ketika materi itu akan dikumpulkan gitu. Kan kebanyakan dari kita tuh materinya harus dipresentasikan, tapi teman-teman tuh rata-rata SKS, sistem kebut semalam gitu. Jadi materi yang diberikan itu tidak semuanya tuh bisa dicerna secepat itu gitu. Jadi pemberian tugas itu menurut saya masih wajar-wajar, dengan cara apa ya, tugas diberikan, balik dari perkuliahan itu sebisa mungkin dikerjakan, walaupun dicicil tidak masalah, karena tugas itu tidak cuma satu gitu, pasti ada tugas-tugas berikutnya. Iya. Jadi fokusnya di sini lebih ke prokrastinasi teman-teman ya, sering menunda-nunda tugas dan sebagainya. Nah, kita kan udah dengar nih dari sudut pandangnya Trian dari angkatan 25 nih. Nah, gimana kalau misalnya dari pandangannya Sultan nih, bisa cerita nggak di semester berapa yang menurut Sultan itu sangat challenging dan alasannya kenapa? Kalau ditanya semester berapa yang paling challenging, semester 3. Nanti di semester 3 itu akan ada namanya praktikum dan pembuatan laporan gitu ya. Wawancara dan observasi ya, Lala juga merasakan, dan teman-teman juga pasti udah tahu yang semester 3, yang udah melalui semester 3. Jadi di situ ketika kita di semester 1 dan 2 biasanya itu tugasnya masih kayak presentasi, kemudian ngerjakan tugas-tugas LKM seperti biasa. Nah, di semester 3 ini tiba-tiba aja ada laprak, ada bikin guide ya kan, ada melakukan wawancara, kemudian kita lakukan namanya verbatim, kemudian probing juga. Itu mungkin yang bikin agak shock sih waktu itu. Apalagi dengan adanya deadline-deadline yang sangat mepet antar satu dan sama lainnya, itu bikin agak trauma sih sebenarnya. Tapi gimana ya, namanya mahasiswa kan harus dikerjakannya seperti itu. Nah, berhubungan nih karena Sultan juga mahasiswa aktif dan juga mahasiswa yang cukup berprestasi nih dengan prestasi yang sudah banyak. Mungkin agak gimana ya memanage waktunya, berhubungan juga ini angkatan 25 agak kesusahan dengan memanage waktunya, khususnya kok suka prokrastinasi. Nah, kalau misalnya udah deket nih deadline-nya, kira-kira ada tips nggak misalnya dari Sultan? Oh iya, aku dulu tuh masih ingat ya, dulu Trian kan sempat ini ya, mention mengenai backgroundnya tiap orang tuh beda-beda ya. Dan kebetulan aku juga gap year, Trian. Nah, aku tuh gap year lebih panjang dari kamu. Aku tuh gap year 4 tahun. Tapi sebenarnya nggak gap year, nggak ngapa-ngapain sih, kuliah juga, sekolah di tempat lain juga gitu. Pertama, kalau aku melihat ya dulu itu, aku harus berkumpul dengan teman-teman yang kira-kira bisa mendukung aku kegiatannya agar lebih positif. Maksudnya, yang rajin yang mana ya? Yang nggak rajin yang mana ya? Itu aku dulu deketin sih. Kemudian kayak menseleksi. Kira-kira yang kira-kira bisa aku bikin kayak peer studies atau teman belajar kelompok itu siapa aja. Soalnya ternyata setelah beberapa tahun ini memang teman kita itu yang rajin, kemudian ngerjain tugas itu bikin kita semangat juga nih.
bikin semangat juga. Soalnya kan ada yang ngingetin kan, coba bayangkan kamu di kelompok yang atau temennya tuh yang nggak semangat juga kerja, pasti ikut-ikutan kan gitu. Kemudian prokrastinasi sih emang masalah zaman anak sekarang ya, nggak zaman sekarang sih. Benar. Karena mungkin kita terdistraksi sama sosial media ya, dan ada banyak hal gitu di media digitalnya kita, entah mau nonton film kayak mau ngapain kayak gitu. Itu sih menurutku kita terlalu fokus pada hal-hal yang nggak penting, tapi hal yang harusnya wajib dilakukan itu malah kebalik gitu. Harusnya yang didahulukan apa, tapi yang dilakukan apa gitu. Itu banyak sih. Dan aku sempat juga kok kayak merasa kayak gitu juga. Maksudnya tugasku ya aku nanti aja gitu kan, itu bentuk prokrastinasi ya, menunda gitu. Malah menurutku tindakan yang paling efektif waktu hari itu dikerjakan. Maksudnya waktu hari itu diberikan tugasnya, hari itu juga dikerjakan. Menurutku tuh ada tugas hal yang paling efektif. Dan kebanyakan nih orang itu nggak mengerjakan karena bingung. Ya nggak sih, maksudnya Bingung mau mulai dari mana? mulai dari mana, ini bahannya dari mana, kemudian Harus ini searching tuh, apa? searching apa, apakah harus mencari buku di perpustakaan. Itu sih yang bikin mungkin akhirnya tugas itu lama nggak dikerjakan, nggak sih? Kayak ini soalnya ngapain ya? Aku dari mana ya? Ini kemudian kita terlalu mengejar untuk sempurnanya, ya kan? Akhirnya nggak dikerjakan. Akhirnya kebanyakan mikir, nggak dikerjakan, nggak jadi itu tugas gitu. Selama ini aku itu sih akhirnya belajar kan dari pengalaman tersebut, bahwa kalau mau ngerjakan tugas ya dikerjakan aja sebisanya dulu. Mau itu sempurna nggak sempurna, pokoknya dikerjakan dulu. Nanti mentah kamu mencari referensi di luar atau kayak di jurnal atau di buku-buku, itu pasti akan ngikut gitu. Nanti pasti ada waktunya, wah aku nggak tahu ini nih, aku harus mencari ini. Nah itu pasti ada waktunya. Yang penting dikerjakan dulu. Itu sih. Itu, dan jangan SKS tadi ya, sistem kebut semalam. Emang ini sih, kalau sistem kebut semalam itu akhirnya kita nggak berpikir secara kritis, pokoknya dikerjakan. Akhirnya timbulnya bukan belajar, tapi pokok selesai gitu loh. Akhirnya buat apa kita kuliah kan? Kalau misalnya cuma gitu ya ChatGPT, nggak usah kuliah, nggak usah ikut kelas, sudah selesai kelas. Ya sekalian aja minta ijazahnya di ChatGPT kan. Iya kan. Tolong buatin ijazah. Itu sih berpikir kritisnya sih yang penting. Dan tadi juga saya menyimak Mas Sultan bilangnya di semester 3 kan kaget nih dengan laprak-laprak. Mungkin angkatan saya 2025 itu juga pas sudah mendengar percakapan tersebut di kakak tingkat yang sudah melaluinya gitu. Jadi nanti kamu semester 3 lapraknya banyak, ininya banyak. Mereka langsung kayak, wah ini bagaimana nih, pasti banyak nih, kita baru semester 1 masuk semester 2 belum semester 3, pasti lapraknya banyak banget gitu. Saya sendiri karena sebelumnya saya kerja di sektor perbankan, jadi masalah laprak-laprak gitu ya, itu kan kita dikejar dengan namanya deadline. Sama laprak juga pasti dikejar dengan namanya deadline. Nah, dari pengalaman saya di dunia pekerjaan itu, dunia kerja atau dunia perbankan itu, di mana tuh ada namanya laporan namanya BA. BA itu berita acara. Di mana tuh setiap minggu atau setiap bulan itu harus melaporkan. Dan jika itu tidak dilaporkan, itu konsekuensinya adalah denda. Denda dengan nominal sekian-sekian gitu. Bisa bunyi ratusan sampai jutaan. Otomatis itu itu yang membuat para karyawan, itu membuat para pekerjanya tersebut sergap atau langsung kayak saya harus kerja ini, harus selesaiin berita acara saya ini, minggu ini harus dikumpul, harus dilaporkan ke atasan. Nah, mungkin itu dari pengalaman itu yang kedepannya di semester 3 yang akan datang, itu mungkin yang akan saya terapkan, karena deadline itu bukan sebagai patokan seseorang diberikan tugas untuk dikerjakan secepat-cepatnya, tapi seseorang diberikan tugas untuk menyelesaikan tanggung jawabnya. Bahwa itu tanggung jawabnya kamu gitu. Kamu di sini
di dalam dunia perkuliahan ini, kamu di sini sebagai mahasiswa, kamu diberikan tugas berupa laprak tersebut dan tanggung jawab kamu untuk menyelesaikannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, sedangkan dalam dunia pekerjaan itu, dalam dunia karyawan itu, kamu diberikan kerjaan, kamu diberikan gaji, otomatis kamu harus menyelesaikan apa yang atasan kamu berikan. Jadi otomatis ketika kita tidak menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan itu, apa sih tanggung jawab yang kita berikan kepada atasan kita, kepada dalam lingkup sini, kepada dosen kita atau kepada ini ya, asisten laboratorium kita gitu. Jadi lebih tepatnya nggak apa ya, mungkin teman-teman 2025 tuh menurut saya jangan terlalu panik sih. Jalani aja, pokoknya jalani apa yang akan terjadi ke depannya. Karena 10%-nya itu ketakutan kita, 90%-nya itu apa yang kita jalani dan kita pastikan itu akan berhasil gitu. Ya sehingga sih ini jadinya aku inget deh, kayak sebenarnya laprak ini jadi kayak latihan buat kerja. Iya, benar juga sih. Melapor. Melapor. Apa yang udah dikerjakan dilaporin ya. Nah, dari yang pengen diceritakan, khususnya dari Sultan, karena kita sama-sama di angkatan 23 nih, cukup relatable ya, dari yang bingung, dari mana nih, mau ngerjain tugas, udah siap nih mau ngerjain, tapi pas udah buka, mau dari mana ya, mau baca dari mana ya, pada akhirnya jadi agak bingung nih, jadinya ya udahlah mungkin nanti aja dulu, pada akhirnya dari awalnya bingung, jadi ke prokrastinasi tuh. Nah, Tutup lagi iya ditutup lagi tuh laptopnya atau buka yang lain. Mau nonton film tah. Nah, berhubungan nih perspektif Sultan menuju semester tua. Ini hal yang paling berkesan nih dari beberapa tahun kuliah ini, mungkin selain lapra ada hal lain. Semester tua ya kita. Iya, sudah semester tua. Kayaknya baru kemarin masih maba. Kita masih maba ya. Apa tadi ini ya? Hal yang berkesan Hal yang berkesan menuju semester tua. menuju semester tua. Hal yang berkesan. Kayak selama berapa tahun terakhir ya? Kita udah ada 2 tahun ya ternyata ya di Unmuh Jember nih ya, kesana OTW 3 tahun. Ini mulu ya 2 tahun ya kita ya. Hal yang berkesan menurutku gimana kita bisa mengubah diri sih. Maksudnya aku masih ingat dulu waktu aku masih di SMA atau baru lulus SMA, itu aku masih ragu untuk tanya aja kalau misalnya kayak bingung nih tentang pelajaran, habis itu aku mau tanya itu, walaupun aku bingung sebingung-bingungnya, aku tuh masih ragu gitu loh. Artinya takut dikatain temen apa ya, masa sih gitu aja Terlalu nggak ngerti, ambis. kemudian takut dijudging, terus takut too much atau takut dikira ambis gitu kan. Akhirnya semester ini kayaknya aku lebih fokus pada diriku sendiri sih. Jadi aku mulai menutup telinga dari kata-kata orang yang, maksudnya dari teman-teman yang kiranya nggak mendukung secara positif mengenai perkembangan diriku tuh mulai aku tutup sih. Dan akhirnya bikin aku berkembang sejauh ini. Gitu. Itu sih yang bikin aku terkesan banget dari beberapa tahun ini, dan alhamdulillahnya ternyata Unmuh juga bisa memberikan wadah terhadap apa ya, kebutuhanku untuk berprestasi gitu. Walaupun ya agak berjuang sedikit gitu, tapi ya nggak apa-apa. Namanya juga semuanya perlu usaha. Walaupun dia mahasiswa gitu kan. Terus selain itu juga kan kayak kita tuh sebenarnya butuh motivasi ya, motivasi, disiplin, dan motif. Kalau di psikologi ada motif, ada motivasi dan disiplin. Sebenarnya motivasiku selama beberapa tahun terakhir ini juga ini sih, itu tadi pengembangan diri. Masa aku cuma mau gitu-gitu aja. Maksudnya dalam beberapa tahun kan melakukan evaluasi diri kan biasanya kan. Masa aku cuma stagnan di situ aja, sedangkan mungkin kalau dibandingkan dengan teman-temanku yang lain udah berkembang gitu, masa aku mau di stagnan juga gitu. Itu sih akhirnya bisa menang juara, ikut-ikut kegiatan-kegiatan itu dari awalnya. Menutup telinga sih.
Tapi jangan di shut it. Sangat ini ya. Padahal it's okay to be ambis ya. Iya. Padahal namanya juga kita mahasiswa, perlunya kita meraih prestasi, kita perlu banyak kegiatan, hal-hal yang lain biar kita juga dapat pengalamannya ya. Padahal itu juga diperlukan sebagai kita mahasiswa. Dan sayangnya mungkin beberapa tidak bisa menerima itu dengan baik ya. Kenapa sih kok ambis banget gitu-gitu. Nah, mungkin karena menuju semester tua nih, apakah Sultan selama ini pernah mengalami burnout kah? Apa gimana selama kita berkuliah nih berapa tahun, 2 tahun menuju 3 tahun ini, apakah pernah mengalami burnout? Kayak sudah mulai, aduh, gak ada semangatnya. Aman tadi udah cerita tentang motivasi ya. Kayaknya kalau misalnya nggak ada semangatnya, kayaknya lebih ke jenuh sih. Karena kan kita tiap hari melakukan hal yang sama ya, kayak presentasi, habis itu Tugas. tugas, Ini tuh presentasi gitu. Akhirnya mengulang, kayak berputar. kurang variasi ya, jadinya berulang terus. Nah itu kayaknya kita perlu cari kegiatan lain. Makanya aku ikut kayak organisasi, kemudian ikut LKM, jadi supaya ada variasinya gitu, biar nggak jenuh-jenuh banget. Kalau ditanya mengenai pernah burnout apa enggak, kayaknya ya burnout terparah itu pas semester 3. Emang kan, titik poinnya. kaget ya. Saya kan kaget ya. Aku masih ingat waktu itu dikasih deadline berapa hari ya kita ya? 2 hari ya? 2 hari atau 3 hari gitu. Buat ngerjakan 2 laprak ya. 2 laprak wawancara dan observasi. Itu literally tidur, bangun, ngerjakan lagi. Tidur lagi, bangun, kerjakan lagi. Sampai tengah malam, pagi, siang, sore, malam. Kerjakan di laptop mulu. Itu sih. Tapi itu bukan ke burnout sih, lebih ke capek aja sebenarnya. Kalau burnout kan kayak nggak bisa melanjutkan pekerjaannya gitu. Kayak lebih capek aja. Itu sih. Nah kita kan udah sering nih ngomongin laprak karena mungkin titik poinnya rasa capeknya mungkin di laprak ya, dari yang praktikum, dari habis itu bikin praktikum langsung bikin laprak. Mungkin nih habis dengerin ceritanya dari Kak Sultan nih, kira-kira ada nggak kepikiran nih susahnya laprak habis ini gimana nih? Untuk angkatan 25 ya. Dari pandangan Kebetulan sendiri dulu. Dari semester 1 kita tuh sudah dapat laprak kemarin ya. Ya apa ya? Adalah laprak salah satu mata kuliah itu kita mendapatkan Psikologi dasar. ya psikologi dasar di semester 1. Itu mungkin dari beberapa teman-teman saya sendiri, kita kan angkatan 25 tuh terbagi dari dua kelas saja gitu, A dan B. Ada beberapa teman-teman itu yang merasa laprak itu ini gimana nih caranya, nggak tahu caranya apa, dari masalah citasi lah, citasi. Dan rata-rata tuh kan teman-teman itu nggak semuanya dari SMK. Nah di mana tuh SMK itu pasti ada namanya tuh laporan PKL. Itu sudah diajari bagaimana cara menyusun laporan-laporan yang baik dan benar gitu. Sedangkan kan di sini teman-teman tuh nggak semua dari SMK dan ada kebanyakan dari SMA. Fokus dari SMA kan ke sainteknya, sedangkan di SMK tuh fokusnya ke apa yang ingin dikerjakan setelah lulus SMK. Jadi fokus di SMK itu diajari bagaimana cara menyusun laporan, cara menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan benar. Jadi kebetulan saya dari SMK, jadi sebisa mungkin saya memberitahukan teman-teman yang mungkin belum tahu aplikasi-aplikasi apa saja yang baik untuk digunakan dalam penyusunan laprak itu, mulai dari menyitasinya, terus penulisannya gitu. Kita sharing-sharing ke teman-teman. Jadi di grup angkatan itu saya bilang, kalau teman-teman mau di-download kan, diinstalkan atau apapun itu bilang saja gitu. Kita bukan berarti merasa kita paling tahu, tapi apa yang kita tahu kita beritahukan kalian gitu. Kita sharing ke kalian biar sama-sama enak, biar tidak cuma saya yang selesai dalam laprak tersebut, tapi teman-teman juga selesai. Dan kesusahan mereka itu komunikasi antar kelompok karena ada beberapa kelompok yang sangat excited terhadap tugas-tugas tersebut, semuanya ingin cepat selesai. Tapi ada beberapa kelompok yang
2 orang atau 3 orang ini yang excited, tapi sisanya itu Pasif. pasif. Pokoknya selesai lah gitu. Pokoknya ikut nama atau numpang nama aja gitu. Di situ ketika pengumpulan itu kita merasa ini teman-teman yang pasif ini gimana ya gitu. Masa mau enaknya aja gitu. Jadi sebisa mungkin walaupun mereka pasif, tugas yang kita berikan tuh walaupun cuma sekedar kamu yang bagian kirim ya gitu. Tapi kamu juga mengerti alur pengiriman tugasnya tuh gimana gitu. Walaupun kamu tidak membantu mengerjakan laprak ya, tapi kamu tahu bagaimana alur pengiriman tugasnya. Sehingga alur dari step by step itu dapat apa ya teman-teman ketahui. Jadi kesusahan awal di laprak ya itu sih. Apa sih susahnya sebenarnya laprak itu? Laprak ini template sudah dikasihkan aslab. Kita tinggal memperbaiki, tinggal menambahkan dan menuangkan isi dalam hasil observasi kita terhadap laporan yang kita isi tersebut. Jadi dalam kesusahan di komunikasi dalam pembuatan laprak teman-teman itu susahnya komunikasi antar kelompok, terus komunikasi ke asisten labnya. Karena mereka tuh takut bertanya. Mereka tuh takut bertanya karena takut salah gitu. Bukan takut bertanya karena takut dibenarkan, tapi takut bertanya karena takut disalahkan gitu. Jadi lebih tepat itu nggak apa-apa bertanya sih. Ada tekan pepatah itu malu bertanya susah di jalan. Sama halnya ketika kita mengerjakan sesuatu tuh malu bertanya. Jadi kita tidak tahu apa-apa, kita tidak mengerti apa-apa. Lebih ke apa ya? Utamakan komunikasi antar kelompok, terus komunikasi juga antar asisten labnya dalam pengerjaan laprak. Karena kan laprak ini mungkin dari deadline-nya juga itu tiba-tiba asisten lab bilang jam sekian harus dikumpulkan ya gitu. Itu kan tidak menentukan bahwa kita punya laporan itu selesai secepat itu tuh. Jadi kembali lagi ke komunikasi itu. Jadi dari komunikasi itu teman-teman yang diberikan tugas ini bisa bertanya, Kak ini kira-kira deadline-nya kapan ya gitu. Ada perubahan jadwal atau tidak gitu. Otomatis kan akan diinfokan lebih cepat daripada mendadak-mendadak. Karena segala sesuatu yang dilakukan mendadak kan tidak baik ya. Mungkin begitu sih lebih ke komunikasinya. Mungkin kalau misalnya di semester tua ini apakah merasakan hal yang sama, Sultan? Aku mau ini dulu ya, nanggapi tadi. Ya. Sebenarnya menarik sih dengan sebenarnya kan kita hitungannya udah masuk dewasa awal ya kalau di psikologi ya. Tapi ternyata kebiasaan untuk bertanya itu ketika kebingungan itu masih kurang ya ternyata. Iya. Nggak tahu ya entah atau memang dibentuk oleh budaya di Indonesia. Kemudian ini sih satu lagi sih kita tuh nggak bisa membedakan antara konteksnya seorang asdos itu sebagai orang yang lebih tua atau yang lebih dihormati sama dia tuh sebagai sumber ilmunya gitu loh, maksudnya secara pribadinya. Jadi kita tuh lebih sungkan, kalau kita kan sungkan akhirnya nggak bertanya. Ya kan. Nah itu malah membuat problem di akhir-akhirnya gitu. Nah sebenarnya kalau misalnya asdos sebenarnya yang ditanyai kan mereka ya welcome aja gitu kan. Kemudian tadi ini ya balik lagi pertanyaannya, merasakan hal yang sama kalau misalnya di semester tua mengenai kurangnya komunikasi kelompok atau komunikasi antar teman atau ya sesama aslab. Ini aja ya, tadi sempat disinggung mengenai ini ada beberapa teman anggota kelompok yang mungkin nggak kerja ya. Kayaknya pasif itu lah. Pasif. Kayaknya itu terjadi di setiap semester dengan anggota kelompok manapun, maksudnya dengan variasi manapun gitu loh. Karena kan kita kalau misalnya matkul kan beda-beda ya, ini kadang di rolling gitu atau ada yang milih sendiri, ada yang dipilihkan gitu. Ini ada namanya social loafing. Jadi itu ketika kita menganggap bahwa teman kita ini bukan loafing ya, loafing kayak roti, loaf, LOAF. Jadi kita menganggap bahwa teman kita itu kalau berkelompok artinya kita mengurangi optimalisasi untuk bekerja karena sudah mengandalkan teman kelompok yang ada itu. Akhirnya teman kelompok yang ada itu merasa terbebani. Akhirnya ini kerjasamanya itu tidak sepadan atau tidak setara. Energinya yang dikeluarkan itu tidak setara gitu.
Kayak itu terjadi terus ya, bahkan sampai semester saat ini pun itu masih terjadi gitu loh. Walaupun sebenarnya udah entah dibilangi kayak evaluasi kayak kemudian udah disindir gimana pun tetap aja kejadian gitu. Dan menurutku ini bisa jadi bentuk adaptabilitas mahasiswa gitu, gimana dia menyesuaikan. Kalau gini kan artinya kita nggak mungkin mengeluarkan energi terus-menerus untuk mengkondisikan orang yang nggak aktif itu. Iya. Artinya yang bisa dikondisikan adalah diri kita sendiri. Um, Akhirnya kita harus memaksimalkan diri kita sendiri gitu loh. Kita nggak bisa menunggu dia untuk bekerja maksimal, maksudnya sampai dia mau bekerja gitu, karena pasti akan habit awalnya itu akan tetap ada gitu. Itu jadi kita lebih baik tetap berpatokan pada diri sendiri gitu kan. Itu sih tadi tentang komunikasi kelompok ya. Kadang juga ada yang miskom, ada yang bukan miskom sih kalau aku bilangnya nggak ada komunikasi. Kalau miskom kan komunikasi kelewat gitu kan, nggak ada komunikasi. Jadi ya udah dikerjakan, ada yang nggak ngerjakan, ada yang aktif tapi dikacangin gitu kan. Nah, itu sih. Kalau masalahnya kalau kerja kelompok itu sama mungkin ini ya tentang deadline. Jadi kadang itu kita dikasih, kan kita matkulnya nggak mungkin cuma satu kan, ada beberapa. Kadang itu antara dosen satu sama yang lainnya memberikan deadline yang bertumpukan gitu. Jadi kita bingung nih mana duluan yang harus diprioritaskan gitu. Itu kembali lagi, makanya jangan SKS. Kalau SKS, pusing lah kau. Kalau misalnya kita mencoba untuk menyicil gitu ya, nggak harus selesai saat itu juga, harus nyicil, nggak harus banyak, maksudnya dikit. Pasti nanti ketika deket deadline udah selesai gitu. Bisa walaupun agak ada mengejar sedikit, tapi paling nggak terbebani gitu. Itu sih, deadline juga sangat pengaruh. Jadi kita nih udah dapat banyak tips and tricks nih. Dari yang pertama, jangan SKS. Kalau bisa, kalau ada tugas, diusahakan kita menyicil ya. Iya. Kemudian mungkin kalau diusahakan juga tidak prokrastinasi. Usahakan kalau misalnya belum bisa mencapai perfect, berarti usahakan apa yang ada dulu yang sampai kita searching terlebih dahulu ya gitu. Dan kemudian mungkin juga kalau misal nih dalam kelompok, tentu aja kita harus bisa berkomunikasi dengan yang lainnya, gitu kan. Nah, mungkin nih bisa selain tips and tricks itu, ada nggak cara maupun Trian ataupun Sultan belajar yang efektif? Dan nggak hanya itu, mungkin apakah ada support system selama kalian ini belajar gitu? Mungkin bisa dimulai siapa dulu? Oh ya. Mungkin untuk memanage waktu antara perkuliahan dengan dunia luar atau dengan kegiatan selain di perkuliahan itu dari saya sendiri, karena saya setiap sore itu lari, dan itu kewajiban lari itu bagi saya telah sangat wajib. Jadi gimana caranya saya mengatur waktu antara dunia kuliah dengan dunia saya, yaitu lari. Dunia lari. Jadi apa ya? Dunia yang berbeda. Ketika kuliah itu berarti fokus dan tujuan saya cuma satu, yaitu saya ada di kampus nih. Badan saya di kampus, otomatis pikiran saya jadi di kampus. Jadi tidak boleh pikiran saya di luar kampus gitu. Nah, ketika semuanya kegiatan di kampus telah selesai, saya pulang. Nah, itu sudah berubah. Jadi apapun yang dibahas di grup itu akan saya akan saya lewati dulu, dan saya fokus ke dunia saya dulu, yaitu lari gitu. Saya menyelesaikan larinya dulu, dan malamnya itu barulah saya membuka-buka grup kalau ada tag mungkin atau pembahasan yang dikasih, itu baru saya memilah-milah gitu. Poin-poin pentingnya lah, bukan sebatas obrolan, tapi poin penting, ini tugasnya, ini penyelesaiannya, dan ini deadline pengumpulannya. Jadi kita bisa memanage bagaimana dari kuliah, kegiatan kita di luar, dan penyelesaian dalam tugasnya tersebut. Untuk support systemnya juga itu, mungkin saya pribadi, saya tidak memiliki support system, karena satu yatim piatu, terus saya kuliah ini
biaya saya sendiri, hasil kerja keras saya sendiri, pengumpulan dana saya sendiri, semua saya sendiri. Jadi ada beberapa orang yang menganggap support system itu tidak terlalu penting. Jadi yang penting jalani apa saja yang kita jalani, karena pada akhirnya itu apapun yang kita usahakan akan mendapatkan hasil yang kita tanam tersebut. Karena segala cobaan yang Tuhan berikan tuh tidak akan memberatkan hambanya untuk melaksanakannya. Jadi selesaikanlah tugas kewajibanmu, maka pelangi indah akan tercipta di kemudian harinya. Gitu. Closing statement-nya itu. Closing statement. Support sistemnya hanya diri dan juga Allah. Mungkin kalau Sultan? Dalam beberapa tahun terakhir aku tuh udah nyoba ya, maksudnya bereksperimen pada diriku sendiri gimana caranya agar informasi itu tetap lebih efektif masuk gitu ke otak gitu kan. Salah satunya mungkin dengan melakukan namanya aku tuh belajar kemarin itu ada namanya active learning. Jadi ketika kita belajar itu, kita kan biasanya kalau misalnya dari sekolah dulu tuh diajarinya belajar itu dengan membaca, habis itu masukkan gitu informasinya ke otak, tapi ternyata itu sebenarnya nggak terlalu efektif gitu. Cara yang efektif adalah dengan active learning ini, dengan melakukan apa? Pertama, ketika kita membaca itu, kita nggak hanya cuman baca, kemudian udah selesai kayak menghafalkan atau paham, udah selesai gitu, nggak seperti itu. Active learning itu ketika kita membaca satu topik, misalnya tentang prokrastinasi tadi ya. Nah, ketika kita belajar ini, kita kemudian relatekan dengan diri kita sendiri terlebih dahulu. Jadi, prokrastinasi itu biasanya ngapain sih? Aku biasanya sehari-hari ngapain aja ya? Apakah aku sebenarnya ngelakuin gitu? Kemudian kita cari lagi lebih dalam in-depth learning. Jadi kita coba cari di website, sebenarnya orang-orang itu banyak nggak sih yang melakukan prokrastinasi? Kita cari topiknya lebih dalam lagi, kemudian misalnya mencari jurnal-jurnal atau nonton YouTube juga boleh kalau misalnya orangnya visual ya. Kayak aku kan visual, jadi lebih suka nonton YouTube gitu biasanya. Itu malah lebih retain memorinya itu lebih dalam jangka panjang. Kemudian salah satunya juga ketika kita mengajari orang, misalnya ngajari teman yang nggak paham, kemudian kita mengulang informasi itu tadi kan, karena kan kita ngajar kan, memberikan informasi pada orang lain kan, akhirnya memori itu terulang lagi, akhirnya lebih tahan lama gitu. Malah justru aku beberapa kali di kelas itu sukanya itu nulis catatanku yang ada di buku, aku tulis lagi di papan. Di papan ini sih, di papan whiteboard biasanya kita dipakai spidol. Itu aku tulis lagi aja sambil ngajari temanku atau yang nggak paham gitu. Akhirnya malah itu kadang itu ujian aku nggak pernah belajar, itu malah dari ngajari tadi. Ingat-ingat yang dari sebelumnya udah diajari. Jadinya malah lebih retain gitu. Itu sih salah satunya. Kemudian tadi karena kita harus cari tahu tipe belajar kita, kan ada yang kinestetik, ada yang visual, ada auditory kan. Itu sih itu menurutku sangat berpengaruh ternyata. Ya, aku kan lebih suka visual kan, jadi banyak lihat gambar, kemudian nonton YouTube. Karena fun fact juga ya, aku kebanyakan itu belajarnya malah lewat YouTube. Kayak nyari channel-channel luar negeri atau channel-channel biasanya tuh di universitas terkenal kayak Ivy League, kayak Harvard dan lain-lain, itu mereka ngerekam video, sama mereka ngajar sambil ngajar. Malah menurutku itu kayak kelas gratis gitu loh. Kan emang misalnya dia udah profesor, dosennya udah nerangin gitu, dari situ kita udah dapat banyak gitu. Itu sih. Terus tadi itu jangan prokrastinasi, pokoknya dikerjakan. Kalau misalnya bingung, ditanyakan. Benar. Itu sih, tadi itu karena kita ada culture sungkan tadi itu, malah itu yang menurutku nggak bikin kita nggak berkembang gitu. Betul sih, khususnya kita sebagai psikologi udah tahu lah ya mengenai tipe belajar. Kebetulan aku tipe belajarnya nih auditory, lebih suka mendengarkan. Jadi apa yang telah dibicarakan tuh kebetulan masih connect, atau biasanya kalau nggak ngerti, biasanya ada sistem kalau aku tuh mengajari diri sendiri, baca, ajar sendiri biar masuk nih ke dalam otakku. Nah,
Nah, udah dapet nih banyak-banyak tips and tricks dari kedua dari narasumber kita, khususnya yang pertama, jangan prokrastinasi. Khususnya kalau bisa diusahakan, dikerjakan setelah kita udah diberikan tugasnya, biar kita tidak menunda-nunda. Kemudian, untuk meningkatkan komunikasi antar mau itu kelompok dan juga antar orang lain maupun itu dosen dan sebagainya. Kemudian dan juga memiliki kelompok belajar yang baik ya. Jadinya dengan kelompok belajar yang baik, kita tuh bisa mendapatkan informasi kepada teman-teman, atau mungkin kalau misalnya kita tipe yang pelupa, bisa diingatkan oleh temannya kita. Kemudian juga mengetahui tipe belajarnya kita dan mengetahui belajar yang sangat efektif untuk kita sendiri itu gimana. Nah, untuk topik kali ini cukup seru ya sharingan pada hari ini. Nah, kita mau ucapkan terima kasih kepada Sultan dan juga Trian yang sudah berbagi pengalaman-pengalamannya. Nah, sebelum kita closing, mungkin ada closing statement untuk masing-masing. Mungkin untuk Trian tadi sudah ya mengenai tadi. Mungkin closing statement dari Sultan singkat saja. Apa ya kalau closing statement ya? Jadilah ikan besar di kolam kecil. Jadilah ikan besar di kolam kecil. Karena ketika kita jadi ikan besar, kita akhirnya bisa mengeksplor lebih terhadap danau kolam itu. Itu aja sih. Silakan dicari tahu sendiri artinya. Baik, nah sepertinya sudah cukup di sini saja ya teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Trian dan juga Sultan yang telah meluangkan waktunya. Ini adalah podcast Ruang Kampus dari BEM Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Jember. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Stay curious and stay kind to yourself. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.